Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan membuat video tentang wiring digital input dan digital output pada PLC FX3U. Oke, kita lanjutkan. Nah, PLC yang FX3U yang saya gunakan itu PLC yang versi KW ya. Jadi agak berbeda dengan versi FX3U yang asli, terutama pada bagian digital input. Jadi saya merasakan ini bagian digital inputnya agak berbeda sekali wiringnya dengan yang PLC FX3U yang asli. Cukup membingungkan yang ini wiringnya. Cuman jika kalian mau membedakan yang ini dengan yang asli, maksud saya mau mempelajari yang ini, lama-kelamaan pasti tidak akan sulit. Cuma pada awalnya saja yang agak membingungkan, yang untuk digital input daripada PLC ini. Nah, PLC digital input pada PLC ini itu berjenis sourcing, yaitu polaritas kutub pada koil digital input berada dalam baut harus plus, dan polaritas kutub pada koil digital input di luar harus minus. Jadi maksudnya yang di sini itu plus, yang di sini itu minus. Jadi sourcing. Jadi kategorinya sourcing karena arusnya nanti pasti akan bergerak menuju ke sini. Yang maksud saya yang di sini minus, yang di sini plus. Jadi nanti akan ada arus bergerak dari sini ke sini. Oke, kita lanjutkan. Digital output untuk PLC FX3U berjenis relay bisa menggunakan yang wiring tipe sinking atau wiring tipe sourcing. Nah, jika kalian memiliki PLC, untuk yang digital output, jika PLC kalian memiliki yang tipe relay seperti ini, kalian bisa menerapkan wiring bertipe sinking atau wiring bertipe sourcing untuk yang digital inputnya. Nah, untuk yang input ini harus sourcing, kalian tidak bisa menggunakan wiring bertipe sinking. Nah, sedangkan yang untuk output ini kalian harus menggunakan yang yang output kalian bisa menggunakan yang bertipe sinking atau sourcing untuk yang bertipe relay. Nah, sedangkan yang output bertipe transistor, outputnya harus berjenis sinking. Nah, ini nanti ada baut yang bertipe outputnya bertipe transistor. Nah, wiringnya nanti harus bertipe sinking. Oke, saya lanjut. Nah, kali ini kita sampai pada bahasan wiring digital input dengan push button atau toggle. Nah, ini ibaratkan switch ya, switch. Nah, switch ini saya hubungkan ke input. Nah, wiringnya itu seperti ini. Wiringnya plus kita hubungkan ke plus PSU, power supply, kita hubungkan ke plus, terminal plus pada PLC, dan negatif kita hubungkan ke negatif. Yang COM kita hubungkan ke X0 sampai X7. Sampai di sini tidak membingungkan ya. Nah, sampai di sini wiringnya saya rasa tidak membingungkan. Cuman ini untuk yang biasa PLC saya temui, itu wiringnya itu tidak seperti ini. Wiringnya itu
wiringnya itu saya contohkan ya biar lebih mudah ya. Nah, yang tadi itu wiringnya seperti ini. Nah, komnya yang di dalam PLC ini sebenarnya plus. Nah, kom yang di sini ini bukan kom, bukan kom yang di dalam, lain kom yang di luar. Biasanya yang di PLC itu komnya itu di dalam. Jadi seluruh koil-koil, seluruh digital input ini dihubungkan jadi satu, kemudian disambungkan ke kom. Nah, yang ini tidak, PLC yang ini tidak. Ini yang digital input yang X0 sampai X7 ini dijadikan satu dan disambungkan ke plus. Berarti ini komnya bukan kom yang ini, melainkan kom yang di luar sini. Ini wiring seperti ini saya nggak pernah temui ya di PLC yang saya temukan, atau saya yang kurang familiar ya dengan PLC yang bertipe seperti ini. Cuma yang tipe Omron dan tipe Mitsubishi yang saya temui wiringnya bukan seperti ini. Jadi wiringnya yang di dalam ini disambungkan ke kom, bukan ke plus yang ini. Nah, karena wiring yang di dalam ini, di dalam PLC ini disambungkan ke plus, otomatis komnya adalah plus. Nah, ketika komnya adalah plus, berarti yang di sini adalah minus. Nah, karena minus, berarti ada listrik menuju dari sini ke sini. Artinya tipe sourcing, karena keluar. Arah arusnya keluar dari input PLC. Nah, keluar dari sini menuju ke sini, kemudian ke sini. Nah, biasanya yang digital input pada PLC tipe PLC lain yang saya temui seperti merek Omron itu wiringnya seperti ini. Jadi yang ini dijadikan satu dengan kom. Nah, jika komnya ini kita hubungkan ke minus, berarti komnya jadi minus dan yang ini jadi plus. Nah, ketika jadi minus, berarti ini arah arusnya ke sini. Ini namanya tipe sinking. Nah, ini begitu juga ya dengan yang ini. Ini semua dihubungkan ke kom, dan komnya ketika dihubungkan ke plus, berarti arah arusnya dari sini ke sini. Ini bertipe sourcing. Nah, ini yang agak lain ya, yang awalnya membingungkan saya. Cuman saya coba-coba dan saya gambar diagramnya, ketemunya seperti ini gambarnya. Jadi memang agak lain ya dengan yang PLC yang pada umumnya. Yang umumnya itu seperti dua buah ini. Yang ini tipe sourcing dan yang ini tipe sinking. Oke, saya rasa nggak apa-apa, ini agak berbeda, cuma kalian harus tahu logikanya dari wiring sebenarnya, wiring seperti ini. Jadi saya rasa nggak ada masalah jika kalian sudah memahami wiringnya. Yang penting digital input bisa menyala sesuai dengan keadaan pada tombol sensor ini. Jadi wiringnya agak berbeda nggak masalah. Yang penting bisa bekerja sesuai dengan sensor yang kita gunakan ini. Oke, saya lanjut. Wiring digital output relay mode syncing. Nah, untuk yang mode syncing ini sebenarnya logikanya sama saja ya, karena yang syncing itu pasti keluar dari, maksud saya yang syncing pasti masuk ke dalam modul output PLC.
Nah, jadi karena keluar, jadi yang di sini pasti plus, yang di sini pasti minus. Jadi arahnya seperti ini. Nah, dari sini ke sini. Kemudian yang ini dari sini ke sini, masuk ke sini, ini ke sini, dan seterusnya masuk ke sini. Kemudian ketika semua ini masuk, nah ini keluar ke minus ini. Jadi ini bertipe sinking karena ini arah arusnya masuk ke dalam output PLC. Kemudian saya lanjut selanjutnya. Nah, ini wiring output relay mode sourcing. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, relay ini bisa bertipe sinking atau bisa bertipe sourcing. Namun dalam satu grup ini kalian harus memilih salah satu. Tidak bisa ada dua dalam kategori ini karena komnya yang di sini cuma satu, beda dengan komnya yang dua. Jadi maksud saya begini, ke 66-nya ini harus kalian gunakan sourcing atau hanya sinking. Jadi tidak bisa yang 3 sourcing, yang 3 sinking karena komnya cuma satu. Nah, lain halnya jika komnya 2. Komnya 2 kalian bisa menggunakan yang grup ke 1 sebagai sourcing, yang grup kedua sebagai sinking. Dan ini karena komnya hanya satu, berarti seluruh rangkaian dari output ini kalian hanya bisa gunakan tipe sourcing atau hanya bisa gunakan tipe sourcing, tidak bisa kedua-duanya. Nah, kembali lagi ke wiring digital output mode sourcing, relay mode sourcing. Nah, perhatikan polaritasnya atau kutub-kutub sumbernya. Ini adalah sumbernya ya, sumber tegangannya. Ini dari sini masuk ke PLC, kemudian keluar ke sini menuju ke negatif. Ini juga dari sini ke sini dan ke sini semuanya. Nah, karena arusnya keluar dari output PLC menuju ke ini, maka ini dinamakan sourcing. Dinamakan sourcing karena arah arusnya keluar dari modul ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk yang wiring digital output bertipe transistor, nah ini transistor ya. Transistor ini kalian hanya bisa menggunakan tipe sinking ya, karena ini hanya keluar, hanya masuk maksud saya. Jadi arah arusnya ke sini, ke sini. Kalian tidak bisa menggunakan tipe sourcing ya. Jadi kalian hanya bisa menggunakan tipe sinking. Karena kenapa? Karena dari pabrikannya memang seperti itu. Dan tipe ini hanya bisa digunakan untuk tipe sinking, tidak bisa digunakan untuk sourcing. Jika pabrikannya menggunakan tipe sourcing, berarti ini transistornya harus diganti dan wiringnya harus diganti sehingga menjadi tipe sourcing. Karena di pabrikannya yang ini memilih menggunakan yang tipe sinking, berarti kalian hanya bisa menggunakan tipe sinking. Oke, itulah video tentang wiring digital input dan wiring digital output pada PLC FX3U. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah penulisan atau penjelasan yang kurang difahami. Dan demikian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya jadi jangan lupa subscribe dan like agar saya bisa lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya.